Shalom jemaat Tuhan, bergaung suara saya. Shalom jemaat Tuhan semuanya. Mari silakan sebelum kita mulai bangkit berdiri, ucapkan selamat datang ke kiri kanan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan saya juga mau menyambut Bapak Ibu teman-teman yang bergabung di live streaming lewat YouTube AFJF Jogja. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita buka ibadah pagi hari ini dengan doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan Kau memberkati kami untuk kami boleh berada di tempat ini sekali lagi. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, dan kami siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami untuk selalu memuji Engkau. Dan berkati kami pada hari ini, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini dan apa yang kami dengarkan lewat sermon pagi hari ini bisa menjadi satu hal yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau. Mari kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Shalom AFJF Jogja. Woo! Come on everybody, mari kita bertepuk tangan. Bagi yang menyaksikan secara online maupun yang sedang berada di tempat ini, yang siap memuji nama Tuhan, katakan yeah. Mari nyatakan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita melalui lagu ini. Here we go. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Nyatakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang percaya bahwa Tuhan kita ajaib, katakan yes.
dengan penuh semangat, suara terkeras dan hati yang paling sungguh-sungguh. Di kemenangan ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Are you ready to jump IFGN? Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, di kemenangan ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, katakan, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Katakan jemaat, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan, come on church, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua tepuk tangan. Thank you Jesus. Sekarang pujian Anda bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Silakan duduk teman-teman. Bukan hanya karena kuasa-Mu besar ya Bapa, bukan hanya karena rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami, tapi di tempat ini kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang kekal, Engkau Tuhan yang besar. Bukan karena siapa, bukan karena apa ya Tuhan Kau berikan kepada kami, bukan karena berkat-Mu, tapi karena Engkau Tuhan yang besar dan janji-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami gak mau menjadi sebuah rutinitas, tapi selalu baru ucapan syukur dan sembah kami mau naikkan kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup imanku bersepakat. That's right. Ku terima bersama dengan singers, ada yang di tempat ini dan ada yang di online. Sekali lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi kepada Dia. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Nyatakan, ku terima kemenangan. Berikan kemuliaan bagi
bagi Allah kita yang dahsyat. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Kami hidup karena janji-Mu setia. Dan kami mau percaya dengan iman sama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Segenap hatimu. Berharapanku selalu ada di dalam, hanya dalam-Mu. Ku takkan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi sepakat, nyatakan aku punya Tuhan yang besar. Sebab janji yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang kekal, yang dahsyat, dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dengan satu hati kepada Dia. Lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang hanya dari-Mu kemenangan dari-Mu. Jemaat Tuhan saja, aku punya yes, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. With all of your heart, dengan segenap hati dan hidupmu. Yes, we want to declare today, You are Almighty God. Kami terima Tuhan kemenangan dari-Mu. Janji-Mu yang menghidupkan
kepada Yesus. Tak terbatas dan tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala. Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. Kepada Dia. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yesus, di setiap musim hidup kami, di setiap musim hidup kami, Kau ada, Kau ajaib, Kau ada, Tuhan. Kami sungguh mencintaimu. Sanjung Dia. Beri kesempatan Tuhan beracara dalam hidup kita. Beri kesempatan Tuhan nyatakan rancangannya yang indah atas hidup kita. This is the moment, church. IFGF Jogja. Jangan buat Tuhan menunggu. Raih, minta hati Tuhan, kuasa daripada Tuhan. Choose to honor Him above all, above our life, di atas segalanya, di atas masalah hidup kita, apapun musim hidup kita. Nyatakan bahwa kuasa Allah tidak terbatas, bahwa kuasa Allah kekal, kuasa Allah memampukan. You are holy. Kita nyanyikan lagi. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Saya rindu jemaat Tuhan saja. Tak terbatas. Amin. Yes. Yang ku percaya di segala musim. Curahkan isi hatimu di tengah-tengah hadirat Tuhan yang saya secara pribadi merasakan sungguh. Sejak dari awal tadi Daryl mimpin, Benny mimpin ya. Saya sungguh merasakan Tuhan meresponi penyembahan kita hari ini. Ayo Bapak Ibu, masing-masing pribadi anggap di ruangan ini tidak ada orang lain. Seperti Anda dengan Tuhan saja. Ambil alih Roh Kudus. Saat-saat seperti inilah yang kami nanti-nantikan. Berjumpa dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap janji-janji-Mu. Dunia tidak semakin baik, tapi kami bersyukur punya Allah yang janjinya ya dan amin. Tidak pernah berubah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima Bapak Ibu, terima penyertaan dan pembelaan Tuhan, keberpihakan Tuhan atas setiap kita semuanya. Ayo semua bersyukur, kita ada dalam rumah Tuhan. Angkat suaramu bersyukur kepada Dia. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita beri tepuk tangan bagi kehadiran Dia sekali lagi. Yang lebih meriah tepuk tangan. Lebih baik, semua bilang, satu hari. Rasakan ya suasana surga. Rasakan hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Daripada 1000 hari di tempat lain. Setiap kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Kami menyembah Kau Allah yang hidup. Sama-sama semuanya. Dan menikmati semua kemurahan. Boleh sekali lagi berikan kekaguman sorak-sorai tepuk tangan kita bagi Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Lebih baik satu hari di pelataran. Kami mengangkat hati ini bagi Engkau Tuhan. Tidak ada lain, hanya kepadamu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah. Nikmati, nikmati semua kemurahan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu semuanya. Kami memuji-Mu, menyembah kepadamu, kami menyembah. Allah yang yes, Engkau Allah yang hidup. Amin. Murah. Sekali lagi katakan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Sembah, sembah, sembah. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hidup. Menikmati semua kemurahan-Mu. Hirup udara surga, nikmati, katakan semuanya. Dan menikmati semua kemurahan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Boleh 1 menit yuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Dengan hati yang terangkat bersyukur buat kemurahan-Nya, buat roh-Nya, buat hadirat-Nya di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat Alkitab kita bersama-sama. Kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah.
bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Bilang, sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Amin. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk semua, katakan, people is our mission. Connect with God and make disciples. Yes. Lihat kanan kiri, berikan senyum yang terbaik kepada kanan kiri Anda. Buat mereka nyaman dengan sapaan, sambutan, senyuman Anda. Puji nama Tuhan. Kasih apresiasi buat tim praise yang luar biasa hari ini. Good job Daryl, Benny. Tepuk tangannya kok agak garing ya. Proud of you man, proud of you. Choose to honor, semua katakan choose to honor. Memilih untuk menghormati Tuhan. Dan kali ini, minggu ini, setelah kita bersama-sama melewati di dalam penyembahan, di dalam persembahan, di dalam kita membangun rumah Tuhan, itu semua menjadi sikap dan ekspresi kita menghormati Tuhan. Tapi hari ini ada satu tema yang luar biasa. Boleh baca dengan lengkap yuk sama-sama 2, 3. Choose to honor in trusting. Di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kehormatan sejati yang kita berikan kepada Tuhan, Bapak Ibu, itu perlu dimulai dari pengakuan bahwa hidup saya, hidup kita semuanya adalah bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Itu perlu menjadi sikap yang mendasari penghormatan kita kepada Tuhan. Dan minggu ini, hari ini, winning point-nya saya berdoa ya Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dan renungkan dan belajar ya. Coba semua bilang belajar. Mengajak jemaat untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan memberikan Dia kendali penuh. Boleh semua bilang kendali penuh. Di dalam apa? Dalam setiap musim kehidupan kita, kawan-kawan. Bahkan ketika itu berarti harus mengorbankan. Nanti kita lihat sama-sama ya. Ayat demi ayat. Hal-hal yang paling berharga bagi kita mungkin selama ini. Itu sebabnya kita akan melihat hari ini. Dari 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 25 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini satu ayat yang satu pasal maksud saya yang sangat secara pribadi saya sendiri terus bergumul. Saya terus menyimak dan mengambil sikap doa. Di situ Anda bisa baca apa? Ketika 2, 3 baca sama-sama. Ketika pengorbanan membawa pemulihan. Apa maksud dari pernyataan ini? Ikuti Bapak Ibu. Saya terlalu percaya firman Tuhan pada hari ini. Bahkan quote yang kita lihat selanjutnya ini. Percaya kepada Tuhan. Ini menuntut kita melepaskan apa yang berharga bagi kita. Trust is required to release what costs us. Believing God turns surrender into His perfect provision. Yang artinya percaya kepada Tuhan menuntut kita. Saya ulangi ya, menuntut kita. Waktu kita bilang percaya kepada Tuhan, ini yang terjadi dalam realita kehidupan kita. Ada semacam tuntutan, sebetulnya bukan tuntutan ya. Tapi satu hal yang dengan sadar kita perlu menyadari untuk melepaskan. Semua bilang melepaskan. Melepaskan apa Kode? Melepaskan apa yang berharga bagi kita selama ini. Dengan keyakinan bahwa Tuhan mengubah setiap penyerahan menjadi pemeliharaannya yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Ada satu kisah yang sangat klasik sekali, tapi kesaksian ini begitu melegenda Bapak Ibu. Kalau Anda tahu namanya Corrie ten Boom ya. Seorang Corrie ten Boom, dia adalah seorang perempuan Belanda yang hidup di masa Perang Dunia Kedua waktu itu. Keluarganya dikenal sebagai pengikut Kristus yang
sungguh-sungguh. Tetapi dikatakan ketika Nazi mulai menangkap orang-orang Yahudi, keluarga Kori ini memilih, nah ini mereka ditangkap Bapak Ibu, tetapi dalam ruang tahanan, deraan yang bertubi-tubi yang mereka dapat, siksaan yang luar biasa tidak masuk akal, tidak hanya pelecehan tapi pemerkosaan digilir sedemikian rupa dari hari Senin sampai Senin, pagi, siang, sore, dan malam. Tetapi diceritakan, Kori memilih untuk mempercayai Tuhan dan menghormati Tuhan dengan dia percaya, meskipun dia tahu resikonya adalah nyawa mereka sendiri. Nah, dikatakan seperti yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, Kori ini bahkan tidak sendirian di penjara, dia bersama saudaranya juga di penjara. Tetapi ada satu kata-kata yang Anda bisa lihat dari yang tertulis di layar Anda. Tidak ada lubang yang begitu dalam sampai kasih Tuhan tidak dapat menjangkaunya. Siapa yang menuliskan ini? Betsy, saudaranya Kori Ten Boom. Mereka saling menguatkan dua saudari ini di ruang tahanan. Mereka berdua dikatakan tetap dalam sikap berdoa. Dan lewat karya Roh Kudus mereka dimampukan. Ini luar biasa. Makanya ini kisah kesaksian ini melegenda sekali. Dimampukan untuk apa? Mengampuni para penjaga dan percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat. Betsy, saudaranya Kori, meninggal di camp, tapi sebelum meninggal dia kembali lagi berkata kepada saudaranya yaitu Kori Ten Boom, akan datang hari mana kita bisa menceritakan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kebencian. Wow. Setelah perang berakhir, Kori dengan mujizat Tuhan selamat dan menghabiskan hidupnya dengan kesaksian demi kesaksian bagaimana dia mengampuni orang-orang yang telah mendera, menyiksa dan membuat kehidupannya seperti seolah-olah hancur. Dan kisah ini melegenda, saudara, menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang di banyak negara. Nah, hari ini dengar baik-baik. Jadi apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini, saya berdoa ini akan menjadi sesuatu yang down to earth, aplikatif dan menjamah setiap hati-hati. Karena hari ini kita akan melihat nanti ya, seperti Daud yang memilih untuk tetap menghormati Tuhan dengan mempersembahkan korban yang berharga. Ternyata ada juga di dunia ini seperti orang yang bernama Kori juga memilih untuk percaya, semua katakan percaya, dan menghormati Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Meskipun harga yang harus dibayar sangatlah besar. Keduanya, Daud, Kori mengajarkan bahwa kepercayaan sejati selalu membawa pengorbanan dan juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Straight to the point, poin pertama yang kita mau belajar hari ini, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Trust begin with humility. Percaya dimulai dari apa? Kerendahan hati. Percaya itu selalu dimulai dengan kita sadar diri, rendah hati. Bahwa kita perlu Dia, Tuhan. Dari 2 Samuel 24, Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai 14, memang ini ayatnya sangat panjang. Tapi saya bantu Anda untuk menceritakan kisahnya ya, sambil Anda boleh ngintip-ngintip ke depan, di foto dan sebagainya, cek di Alkitab Anda. Saya ceritakan, di kisah ini dikatakan Tuhan sedang marah sangat kepada bangsa Israel. Dan ia membiarkan Daud mengikuti dorongan hatinya. Tuhan seolah-olah berkata begini nih, ayo silakan Daud, hitung jumlah orang Israel dan Yehuda. Di ayat yang kedua, Daud selalu berkata kepada Yoab, lalu Daud berkata kepada Yoab panglimanya, tolong keliling semua daerah Israel dan Yehuda, catat jumlah orang yang bisa berperang. Aku, kata Daud, mau tahu jumlah mereka itu berapa sih sebetulnya pasukan kita nih, Yoab. Ayat 3 kalau Anda lihat, Yoab menjawab, semoga Tuhan menambah tentara kita 100 kali lipat. Tapi raja, sebenarnya Yoab ini protes, teman-teman. Kenapa harus melakukan semua ini, raja? Nah, kalau seandainya sang panglima bertanya kepada Raja Daud, ini menurut aku udah cukup lancang sih.
Harusnya kan komandan tuh Yes sir. Berarti ada pertanyaan besar dari instruksi Daud untuk menghitung-hitung jumlah pasukan. Aku nggak ngerti Pastor Dev, nanti saya jelaskan. Tapi tidak tahan nih si Yoab ini. Apa benar perlu dihitung Tuanku Raja? Ayat 4, tapi perintah raja tetap harus dijalankan. Jadi Yoab dan para panglima pergi menghitung seluruh rakyat. Di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 teman-teman, mereka mulai dari Yordan, Aroer, Karagat, Yaezer, ke Gilead dan Sidon, Tirus, lalu ke kota-kota orang Hewi dan Kanaan sampai Yehuda di Beersheba. Mereka keliling selama, kalau saya bulatkan 10 bulan, itu berapa hari? Kurang lebih 10 kali 30, 300 hari. Ini satu hal yang tidak main-main pada zaman itu, menghitung sedemikian seriusnya, tidak hanya 1-3 hari, tapi 300 hari. Nah, Yoab kembali ke Yerusalem dan melaporkan ayat 9, Israel punya sekitar 800.000 prajurit raja. Kalau saya membayangkan Daud berkata berapa? 800.000. Oh, anggukannya Daud. Segitu masih ada lagi Tuhan. Apa lagi? 500 lagi pasukan di Yehuda. Oh. Kepalanya Daud gede. Alias sombong. Ayat 10. Nah ini plot twistnya. Saya renungkan ini ya. Ini kayak drama atau piye sih. Setelah tahu 1,3 pasukan yang kita miliki Daud, si Yoab berkata begitu. Setelah itu hati Daud langsung ayat 10 ya. Langsung apa? Berdebar-debar, gelisah. Ia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku berdosa, keputusan ini salah, tolong ampuni aku. Bisa ngikutin apa yang saya lagi gambarkan ini Bapak Ibu teman-teman semua. Bahkan di ayat 11-12 pagi harinya ada seorang nabi yang disuruh oleh Tuhan ngomong kepada Daud. Siapa nabi namanya? Gad, untuk menyampaikan pesan ini. Pilih salah satu dari 3 hukuman ini. Sampai di sini Anda kira-kira menangkap sesuatu? Ada sesuatu yang salah ya dari Daud. Bahkan kalau Anda perhatikan di ayat yang awal sekali dikatakan Tuhan lagi murka kepada Israel. Sampai hukumannya demikian serius. Pilihlah sekarang Raja Daud. Sama-sama 3 sih. 3 apa? Yang pertama pilih. Mau 3 tahun kelaparan? Berapa tahun? 3 tahun. Mau 3 bulan dikejar musuh, trauma Daud udah berapa lama dikejar terus. Atau mau berapa? 3 hari wabah penyakit melanda negeri. Ayat 14, Daud menjawab, aku sangat bingung, tapi lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan karena belas kasihannya besar. Jangan sampai jatuh ke tangan manusia. Saya renungkan dalam-dalam teman-teman semua saat membaca kisah ini. Pertama saya bertanya-tanya, Tuhan itu murka kepada bangsa Israel itu karena apa ya? Anda juga curious sekarang? Karena apa? Kalau Anda lihat di kitab 2 Samuel 24 ini nggak ada cerita-cerita yang menggambarkan tentang kesalahannya bangsa Israel sehingga Tuhan murka. Yang kedua, apa salah sih dari kegiatan sensus yang dilakukan Daud? Tadi saya udah bilang di ayat yang pertama tertulis bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini yang saya dapatkan. Berarti, coba semua bilang berarti. Sebelum Daud melakukan sensus, bangsa Israel sudah duluan yang bikin Tuhan marah. Nah, sensus Daud ternyata hanyalah alat yang Tuhan izinkan untuk menegur bangsa Israel.
Ikuti dulu ya teman-teman semua mulai berpikir nih, maksudnya piye, gimana ini? Seperti yang tadi saya bilang, memangnya salah mereka bangsa Israel itu apa? Nah, Alkitab tidak menyebutkan secara langsung, tapi dari konteks sejarah bisa tahu teman-teman semuanya. Ada satu pola dan alasan yang sangat terus-menerus berulang-ulang. Ayo kita lihat ini, bangsa Israel itu ternyata sedang jatuh dalam dosa kolektif. Dosa nasional teman-teman. Di perjalanan sejarah Israel setiap kali Tuhan murka biasanya. Coba semua bilang biasanya. Karena apa? Ada yang bisa tebak? Penyembahan berhala. Angguk-angguk. Ya kan? Pembangkangan. Makanya bangsa Israel sekarang seringkali disebut sebagai orang yang tegar, tengkuk, bersungut-sungut. Padahal nggak ada bangsa yang setiap hari melihat mujizat dan penyertaan Tuhan. Siang hari tiang awan, malam hari apa? Ya itu tiang api ya, thank you Tuhan. Mana kasutnya nggak rusak-rusak. Itu pola yang terus berulang sejak zaman Musa, hakim-hakim sampai Daud ternyata. Walau di 2 Samuel 24 tidak detail menyebut jenis dosanya, penulis Ibrani zaman itu menulis dengan asumsi pembacanya sudah tahu pola dosanya Israel. Apa dosa-dosanya? Kesombongan nasional teman-teman. Mereka mulai merasa kuat sendiri. Pada masa Daud Israel sedang di puncak kejayaan. Wilayahnya makin gede. Pasukannya makin kuat, tadi berapa jumlahnya? 1,3 juta pasukan, itu besar banget pada zaman itu teman-teman. Ekonominya stabil. Biasanya saat rakyat merasa kuat, mereka overconfidence. Bisa mengikuti teman-teman semuanya? Kami aman, kami hebat, kami menang. Bukan karena Tuhan, tapi karena kekuatan kami. Nah Tuhan marahlah kepada Israel. Karena saya ulangi, mereka sedang jatuh dalam dosa nasional. Mereka mulai merasa aman, kuat dan bangga akan kekuatan sendiri. Mereka mulai lupa bahwa Tuhanlah sumber kemenangan dan perlindungan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Daud membuat keputusan yang salah. Apa itu? Sensus. Nanti saya jelaskan. Sebagai alat dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu kembali rendah hati. Humility. Itu yang harus menjadi awal dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Semoga Anda makin connect ya. Mengapa sensus itu salah? Nah, saya senang untuk menjelaskan ini. Kan cuma hitung jumlah tentara aja, pastor. Apa salahnya? Nah, ini kuncinya. Di Israel sensus itu bukan masalah angka 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Jadi apa? Masalah sikap hati. Daud mulai mengandalkan jumlah pasukan bukan Tuhan. Biasanya Raja Israel hanya boleh menghitung orang kalau Tuhan yang memerintahkan. Itu ada di Bilangan 1 dan 26. Tapi kali ini bukan Tuhan yang perintahkan, walau dia izinin kejadian itu terjadi. Daud ingin hitung pasukan untuk rasa aman karena kerajaannya sudah makin besar. Jadi motivasinya salah. Berapa besar kekuatan gua ya? Seberapa besar? Bukan seberapa besar Tuhan pelihara saya. Tapi gua pengen tahu sebenarnya kekuatan gua ini seberapa gede. Yoab yang keras kepala sampai protes. Yoab bukan orang rohani, tapi dia sampai bilang, kenapa raja mau lakukan ini, perlu banget Tuhan. Artinya semua orang bisa melihat saat itu Daud lagi salah arah. Sensus di budaya itu sama dengan tanda kesombongan raja. Coba semua angguk-angguk. Paham ya? Untuk Israel ini dianggap merebut kemuliaan Tuhan. Jadi apa dosa Daud sebenarnya? Dosa Daud itu adalah kepercayaan diri yang berlebihan.
mengandalkan kekuatan militer, bukan kekuatan Tuhan. Mirip kayak kita bilang kalau bahasa sehari-hari, gua aman kok, duit gua masih banyak, tabungan masih ada, deposito masih oke lah. Padahal yang jaga hidup kita ini bukan semuanya itu, tetapi itu Tuhan. Ayo bilang amin dong. Jadi kesimpulan simpelnya, Tuhan tidak membuat Daud berdosa, Tuhan hanya membiarkan dorongan di hati Daud muncul sebagai bagian dari, dengar ini, mendisiplinkan Israel. Mereka orang Israel sensus menjadi dosa karena motivasinya salah, didorong ego dan rasa aman palsu, bukan perintah Tuhan, menggeser kepercayaan pada Tuhan ke pasukan. Lalu di mana kerendahan hatinya Daud dalam hal ini? Perhatikan, Anda perlu tahu, sensus yang dilakukan pada saat itu tahu berapa lama? Tadi saya udah spill berapa lama? 10 bulan nih di F ya, coba sob. Jadi ini memang perkara yang sangat serius, tidak hanya berminggu-minggu tapi berbulan-bulan. Coba semuanya bilang, tidak berminggu-minggu, tapi berapa? Berbulan-bulan. Anda tahu pastinya Daud itu seorang penyembah. Jadi mulut yang sama ngomong, Yoab, hitung. Tuhan gak pakai Tuhan, gak pakai tapi ya. Hitung sekarang, yes, dihitung. Kalau dulu sudah ada data IT, saudara setiap minggu jalan tuh. 10 di RT ini, 300 di kabupaten itu, 500 di sono. Mulut yang sama perintah Yoab, mulut yang sama karena Daud penyembah. Daud berlutut di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Bayangkan. Apa? Setiap waktu dia berkata, Tuhan, ini aku renungkan. Tuhan di surga, benar. Nyanyian pujian dan pengagungan, kata Tuhan, buat siapa? Makin gemeter, gak berani, karena telunjuknya lagi ngitung-ngitung pakai kalkulator. 700 pasukan, 900 pasukan. Walau 1000 rebah di sisiku, Daud nyembah, kau tetaplah Allah penolong. Terus kata-katanya apa? Walau, sebentar, Yoab bilang, Daud, pasukan kita 1,3 juta. Tapi di sini Daud bilang, Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Otak kiri sama otak kanan berantem. Gue besar banget, tapi di hatinya Tuhan itu maha besar. Ngerti? Jadi pada satu hari, tok diketok, Daud, semua pasukan kita 1,3 juta. Boleh gak tepuk tangan dulu? Mungkin seluruh panglima tepuk tangan saat itu. Yeah. We are the champion. Tapi hati Daud jebret. Setiap hari nyembah Tuhan, Tuhan koreksi hatinya. Daud, beneran lu masih ngandalin gue? Gak bisa ngomong. Beneran kamu masih mengandalkan kebesaran pasukan kamu? Baca sama-sama 2 Samuel 24 ayat 10, 23. Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah sebab perbuatan sangat bodoh. Orang sombong itu, kata firman Tuhan apa? Bodoh. Coba lihat kanan kiri. Katakan, aku gak mau ngeliat kamu bodoh. Saya lagi melihat orang-orang yang mau belajar rendah hati di tempat ini di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kerendahan hati adalah mengaku dan meminta
pengampunan kepada Tuhan. Benar nggak sih mengakui dosa atau kesalahan itu bukan hal yang mudah, betul atau betul? Karena sombong. Tadi firman Tuhan bilang apa? Orang sombong? Bodoh. Tetapi Daud saat ini nih dikatakan Daud tidak menunda atau membenarkan diri lagi saat Roh Kudus menegurnya. Ia segera mengaku dan meminta pengampunan. Ya, memang dari kisah ini sesaat dia sombong, tapi pada dasarnya hati Daud sangat humble. Daud, saudara-saudara, menerima konsekuensi. Katakan menerima konsekuensi. Semangat dong bilang menerima konsekuensi. Tapi Daud tetap melihat adanya kemurahan Tuhan. Yes, saya senang siapa yang tadi bilang amin. Nanti makan sama-sama saya ya. Daud berkata, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab besar kasih-Nya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. 2 Samuel 24 ayat yang ke-14. Daud tahu akan ada konsekuensi yang perlu dijalani, tapi Daud percaya kasih Tuhan lebih besar dari hukumannya. Daud menerima bahwa akan ada harga yang perlu dia bayarkan, tapi dia pun sadar kemurahan dan kasih Tuhan lebih besar daripada segala konsekuensi yang dia harus tanggung. Ayo semua katakan amin dong. Saya ulangi ya, Daud memilih untuk jatuh ke tangan Tuhan karena ia percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada hukuman yang pantas ia terima. Bahkan ketika Tuhan sedang mendisiplinkan Daud, Daud merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh kendali. Perhatikan, menyerahkan apa? Seluruh apa? Kendali. Dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan untuk bertindak, teman-teman, atas kesalahannya. Ia tahu bahwa di balik hukuman Tuhan selalu ada belas kasihan dan maksud pemulihan. Katakan amin. Ayo kita baca sama-sama ya kawan-kawan semuanya. Quote ini 2-3. Dalam Kerendahan hati kita bisa belajar menyerahkan apa? kendali. Ulangi, menyerahkan apa? Kendali dan percaya bahwa di balik disiplin dari Tuhan selalu ada pemulihan. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan? Berkali-kali kau menolong. Tahu lagu itu? Berkali-kali kau kuatkan apa? Dalam rasa sakit Engkau ada. Semuanya bilang, Yesus. Boleh angkat suaramu teman-teman semuanya? Demikian hati Tuhan bagi kita. Dia terus menerus menolong. Berkali-kali kau menolong. Terima kasih kepada Dia teman-teman yang selalu memberi kesempatan. Terus, yes konsekuensi ada, tetapi Dia terus menyatakan kemurahan dan keberpihakan dalam hidup kita. Engkau ada, Yesus setia. Yuk kagumi Dia, beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Amin, amin. Jujur saya tertemplak dengan merenungkan firman ini. Saya tertemplak Bapak Ibu. Kadang ya, di awal perjalanan, kita memulai suatu pekerjaan mungkin, pelayanan, sekolah, menjadi orang tua dan sebagainya. Tingkat percaya kita kepada Tuhan 10 / 10. Ngerti? Di awal. Namun seiring waktu dan keberhasilan, kita mulai mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Ingat, segala kemampuan, kekuatan, dan hikmat itu berasal dari siapa Bapak Ibu? Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Apa yang kita anggap baik belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Betul enggak? Oleh sebab itu kadang pendisiplinan Tuhan itu adalah bentuk dari kasih-Nya untuk menuntun saya dan saudara kembali ke jalan yang benar. Gak enak didisiplinkan Tuhan. Seperti pil pahit. Tapi waktu kita minum taat sesuai timingnya,
pemulihan kesehatan menunggu kita di jalan kehidupan kita. Dan dalam kisah ini kita belajar bahwa kerendahan hati selalu dimulai ketika kita berani mengakui kesalahan atau dosa kita. Dan kerendahan hati semacam itu perlu terus untuk kita miliki. Dan dalam keseharian kita dengan secara sadar, katakan secara sadar, sengaja. Waktu kita jurnal kan selalu diajarin ya, ada refleksi. Kata-katanya bukan kamu, bukan eluh, tapi saya. Saya belajar, saya ngerti, saya mendengar. Setiap hari disiplinkan diri kita untuk ngecek dan ngecek dan ngecek. Tuntunannya akan menjaga motivasi kita agar tidak menyimpang dari kehendaknya dan kita tetap dalam keadaan belajar rendah hati. Katakan amin. Yang pertama, trust begin with humility. Kepercayaan selalu dimulai dengan apa? Kerendahan hati. Yang kedua, teman-teman semuanya, yuk kita baca. Trust may cause us. Artinya kepercayaan seringkali memerlukan pengorbanan. Nah, kalau musiknya sih kalau ngejelasin tentang ini nggak seindah itu. Karena apa yang saya akan jabarkan ini mungkin akan mengorek-ngorek hati kita. Men-challenge setiap apa yang saat ini kita genggam sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena jelas firman Tuhan bilang dalam saudara 2 Samuel 24 ayat 15-17. Boleh yuk kita baca sama-sama supaya kita bisa terus nyambung ya. Jadi Tuhan 23. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba. Berapa banyak? 70.000 orang. Gara-gara dosa Daud. Berapa banyak? 70.000 orang mati. 16. Ketika Malaikat mengajukan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. 17 terakhir yang lebih kuat ya. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian. Ini doa Daud. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apa yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan keluargaku saja. Habis waktuku. Kita sambung terus ya. Teman-teman semuanya, kayak salah tahu masa waktu tinggal segitu. Berapa banyak yang lagi menikmati firman Tuhan hari ini? Kasih semangat dulu buat yang macam. Akibat dosa Daud sebanyak 70.000 orang dari seluruh bangsa Israel kehilangan nyawa karena tulah yang didatangkan Tuhan atas mereka. 70.000, ngeri banget. Dan Daud sadar bahwa harga dari kesalahannya sangat besar dan dia mau membayar harga atas dosa dia dengan memberikan dirinya dan keluarganya untuk menerima penghukuman dari Tuhan. Gentle banget ya. Doa Daud ini menunjukkan penyesalan. Anda agree? Menunjukkan satu pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Anda mengerti? Memang Tuhan tidak langsung menjawab doa Daud, melainkan Tuhan meminta Daud untuk mendirikan mezbah bagi dia. Perhatikan quote ini teman-teman semuanya. Trust often require sacrifice. Boleh dibantu diklikin ini nggak jalan nih. Saya ulangi ya, trust, nah itu. Often require sacrifice. Kepercayaan itu seringkali memerlukan pengorbanan teman-teman. Apa sih yang paling bisa kita pelajari dari poin kedua ini? Melalui ini kita dapat belajar bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan seringkali memerlukan kita untuk mengorbankan sesuatu. Dalam hal apa teman-teman semuanya? Dalam hal
kendali kita atas usaha yang kita bangun. Di dalam kendali kita waktu kita pegang sesuatu yang menjadi milik kita selama ini. Ini punya gua, ini punya saya. Nggak bisa, enggak, ini it's mine, ini punya saya. Tuhan mau apa yang kita bilang, saya itu dilepaskan, bahkan dikorbankan. Pada hari itu jelas dikatakan, datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud. Anda lihat yang diberi tebal, lalu apa? Pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Perhatikan kata-kata pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad. Daud tidak lagi mengandalkan pikirannya sendiri, tapi memilih untuk melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Semua katakan amin. Ketika Tuhan mendatangkan tulah memusnahkan bangsa Israel, Daud tidak memiliki kendali apapun untuk menghentikan atau menolong mereka yang terkena hukuman itu. Dan dalam keadaan itu satu-satunya hal yang bisa Daud lakukan hanyalah berdoa, memohon agar kemurahan Tuhan dicurahkan atas bangsa Israel. Dan Tuhan benar-benar menunjukkan belas kasihannya ketika ia memerintahkan malaikat untuk menurunkan tangannya. Berbeda dengan awal kisah, kita udah sama-sama tadi saya jelaskan dengan baik. Ketika Daud memaksakan kehendaknya untuk melakukan sensus meskipun sudah diperingatkan oleh Yoab. Kini Daud belajar untuk melepaskan kendali dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan mendengar doa Daud, lalu mengutus Nabi Gad untuk menyampaikan perintahnya. Kali ini Daud tidak lagi mengandalkan pikirannya, tetapi memilih untuk taat dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Belajar sesuatu enggak teman-teman dari poin kedua ini? Trusting may cost us. Kepercayaan seringkali memerlukan pengorbanan. Saya senang kalau Anda ekspresi ya, angguk, yes, amen, itu memberi saya energi di atas ini. Ada anak kecil suatu hari di sebuah desa yang sedang dilanda kekeringan ya, seorang pendeta mengajak jemaatnya berdoa minta hujan. Minta apa? Hujan, karena musim kering. Jadi dia kasih tahu, ayo semua orang dewasa kita doa yuk, minta hujan. Semua datang ke gereja sore itu, tapi hanya ada satu anak kecil yang membawa payung. Setelah doa selesai, pendeta tanya, kenapa kamu bawa payung nak? Anak itu jawab dengan polos, Om pendeta bukannya berdoa supaya hujan turun, Om. Semua tertawa, tapi tertawa kecut. Karena mereka sadar, karena ternyata hanya anak kecil itu yang benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Apa yang kita bisa belajar dari ilustrasi sederhana ini? Kadang kita berdoa, tapi tetap mau mengendalikan hasilnya. Tidak sungguh-sungguh percaya. Iman sejati itu seperti anak kecil tadi, teman-teman, ia siap menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan akan lakukan. Aplikasinya apa? Apa yang bisa kita aplikasikan dari poin kedua ini? Teman-teman, percaya kepada Tuhan itu berarti berani melepaskan kendali. Saya ulangi, percaya kepada Tuhan itu apa? Berani apa? Melepaskan kendali. Gak gampang, enak ngomongnya. Bahkan ketika kita merasa tahu apa yang terbaik, tapi waktu kita dengar suara Tuhan di sini, lepas. Aduh, eman-eman. Aduh, sayang. Tuhan bilang, percaya sama aku? Percaya sih, tapi dalam pekerjaan, dalam keluarga atau pelayanan seringkali kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita terus mencoba memegang kendali dengan berbagai cara hingga akhirnya kita menemukan jalan buntu dan menyerah. Ketika Tuhan meminta kita untuk berhenti, menunggu atau mengambil langkah yang tidak nyaman, itu bukan karena ia ingin membatasi Anda, dengar baik-baik, tetapi karena ia ingin memimpin kita menuju hal yang lebih baik. What we value most? Apa yang berharga bagi kita?
saat-saat ini. Waktu terus berjalan ya, ini jam 10:08 ya, betul ya? Betul ya? Saya dikasih waktu tadi hanya tinggal 2 menit. Kayaknya salah. Daud datang ke tempat pengirikan milik Arauna, teman-teman. Situasi waktu itu sedang tegang karena bangsa Israel dihantam tulah. Namun ketika Arauna melihat raja datang, dia langsung menghampiri dan bertanya, "Raja, ada apa? Kenapa datang ke tempat saya?" Daud menjawab. Kalau Anda perhatikan ayat ini ya, saya sudah bantu supaya waktu kita tetap berjalan pada schedule-nya. Daud berkata, "Aku ingin membeli tempat ini, aku mau membangun mezbah untuk Tuhan supaya tulah ini berhenti." Arauna langsung berkata, "Aduh, jangan beli, semuanya aja pakai untuk Tuhan kan. Ini lembunya, ini tanahnya, ini pengirikannya, ini alat-alatnya." Tapi perhatikan, Daud berkata, "Tidak, aku harus bayar. Saya tidak mau memberi sesuatu kepada Tuhan yang tidak ada harganya bagi saya." Paham teman-teman semuanya? Daud akhirnya membeli tempat itu dan lembu-lembu itu dengan harga penuh. Tahu berapa harganya? Bukan hanya sekedar 50 shikal perak yang hanya harganya 14 juta kalau dirupiahin. Tapi kalau Anda mengerti konteksnya, saudara-saudara semuanya, dibangun di lahan yang sangat premium. Beratus tahun kemudian itu menjadi bangunan yang dibangun oleh Salomo di sana. Saudara-saudara semua, menjadi Temple Mount di Yerusalem, lokasi paling suci bangsa Israel, tempat bait Allah Salomo berdiri. Maka kalau kita bicara nilai properti bukan ratusan juta tapi miliaran, bahkan tidak terhingga nilainya. Kalau lokasi seperti ini saat ini mungkin kalau di Jakarta itu di Pejanten, di Meteng, di Bundaran HI, saudara-saudara, dibeli sama Daud untuk bangun mezbah. Di sana ia membangun mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Baca sama-sama teman-teman semuanya. Daud 23, Daud memahami makna sejati mempersembahkan korban di hadapan Tuhan lebih kuat. Ia menolak memberi korban yang ia dapat secara cuma-cuma. Belajar sesuatu kawan-kawan. Trust membutuhkan pengorbanan. Jika Daud menerima tawaran Arauna, maka persembahan itu bukan lagi korban Daud untuk Tuhan. Tapi korbannya Arauna. Persembahan ini sangat penting bagi Daud karena itu adalah tindakan pemulihan antara dirinya dan Tuhan serta permohonan agar tulah yang telah memakan 70.000 nyawa berhenti. Jadi aplikasinya teman-teman, di zaman sekarang banyak hal yang dirancang untuk memberi kemudahan instan. Benar nggak kawan-kawan semuanya? BCA ada prioritas. Di HP kita ada aplikasi ChatGPT. Jadi bukan tanya Tuhan tapi tanya ChatGPT. Tetapi jikalau kita terlalu bersandar pada kemudahan, kita bisa kehilangan proses yang membentuk karakter kita, teman-teman, seperti ketekunan, disiplin, dan ketergantungan kita pada Tuhan. Daud bisa saja memilih jalan mudah, menerima tawaran Arauna tanpa membayar apapun, tapi ia tahu bahwa pengorbanan sejati tidak pernah lahir dari kemudahan. Yang setuju katakan amin. Kadang Tuhan memanggil kita untuk beribadah meski lelah, memberi meski terasa berat, atau mengampuni meski hati kita belum siap, teman-teman. Apakah kita akan tetap percaya dan taat kepada Tuhan meskipun kita perlu mengorbankan kenyamanan kita? Halo, jemaat FJF Jogja. Anda tahulah kisah ini. Udah ditunggu 25 tahun. Terjadinya juga mujizat, padahal Sarah udah menopause, mandul. Lahirlah Ishak, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Umur 14 tahun diminta untuk dipersembahkan, gak masuk akal sama sekali. Sesuatu yang dinanti-nantikan dan demikian berharga dikorbankan oleh Abraham. Happy ending ceritanya? Yes. Bukit Moria diganti namanya menjadi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dari yang tidak ada diberikan Tuhan secara berlebihan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Banyak kali Tuhan meminta kita untuk melepaskan apa yang kita pegang erat, teman-teman. Mungkin itu rencana kita, pekerjaan kita, pasangan yang tidak sepadan dengan kita.
teman yang tidak membawa pengaruh baik, kebiasaan kita yang kita anggap wajar, bukan untuk mengambil dari diri kita. Tetapi Tuhan mau kita belajar untuk menempatkan Dia di atas segalanya, untuk percaya sepenuhnya bahwa setiap jalannya adalah sempurna meskipun tidak mudah untuk kita lakukan. Bilang amin kawan-kawan. Ketika kita rela mengorbankan apa yang paling kita hargai demi Tuhan, kita sedang menghormati Dia dengan iman kita. Choose to honor in trusting God. Enak teman-teman kita mendengar ini, tapi saya tahu butuh kasih karunia untuk kita menerapkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan memang ada harganya, tetapi hasilnya selalu membawa pemulihan, berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada teman-teman semuanya pengorbanan yang sia-sia bagi Tuhan. Sebab apa yang kita lepaskan dengan iman akan Tuhan kembalikan dengan kasih karunia. Di sini nggak ada yang menulisnya adalah Billy Graham. Ini quote yang luar biasa. Wow. Saya mau mendisiplinkan diri saya dengan waktu. Kalau Anda mau mengikuti pesan yang ketiga, datanglah ibadah kedua. Mana tepuk tangannya? Belajar sesuatu, saudara hari ini. Trust begin with humility yang pertama. Trust may cost us. Kepercayaan membutuhkan pengorbanan. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Dalam segala keadaan, bilang teman-teman, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Katakan, di setiap musim kehidupan. Waktu apa Bapak Ibu? Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus. Ayo kita renungkan firman Tuhan ya hari ini Bapak Ibu saudara semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku ada, oh Yesusku. Daud menunjukkan kerendahan hati, dia mengakui kekurangan dan kesalahannya, dia membayar harganya, memilih untuk kembali taat. Tidak ada di Alkitab yang dikatakan keikutsertaan dan kesetiaan nabi, rasul, guru, penginjil selain disebutkan hanya kepada Daud, a man after God's own heart. Pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Selain Yesus, Henoh, tapi selanjutnya adalah Daud. Waktu Daud memilih untuk percaya, firman Tuhan katakan keluarga dan kerajaan Daud kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Lewat Daud turunlah satu generasi penyelamat, Isa Al-Masih. Hari ini Tuhan mengetuk hati kita. Bagian mana yang Tuhan lagi ngomong dalam hidupmu? Ada kebodohan-kebodohan apa alias kesombongan apa yang selama ini masih kita pegang sebagai mungkin kesombongan halus. Kita mengandalkan jam terbang, mengandalkan insting, intuisi, tapi tidak insight dari Tuhan. Kita mengandalkan pengalaman, kepintaran, koneksi, tabungan. Hari ini
Tuhan mau kita untuk melepaskan kendali. Kembali kepada hal yang paling basic. Percaya is percaya. Berapa banyak yang mau kembali? Meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini. Cukup angkat tangan saja dimanapun engkau saat ini berdiri. Yang merasa sungguh Tuhan menegur, mengingatkan ya. Bahkan mungkin engkau lagi didisiplinkan sehari-hari ini. Sekarang Anda tahu itu bukan penghukuman, bukan hukum karma. Tapi Tuhan lagi mau mempersiapkanmu untuk ke tempat yang lebih tinggi. Pada waktunya Tuhan. Ayo saudara, nyanyi 1-2 kali lagu ini ya. Tetap angkat tanganmu, katakan dalam segala keadaan. Jemaat saja ya, tanpa singkat jemaat. Tunjukkan bahwa kita sungguh membutuhkan Dia. Terus jemaat. Kata-kata ini renungkan, bilang di setiap musim kehidupan. Doa Bapak Ibu, doa ya, doa. Waktu kita masih cukup kok, doa, doa. Katakan, berkati umat-Mu Tuhan. Jamah setiap umat-Mu Tuhan. Sama-sama ya, yuk singer. Katakan semuanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan mundur lagi teman-teman. Ayo terima kasih karunia-Nya. Terima kasih karunia-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Angkat tangan kita, katakan kepada Dia sekali. Tuhan berkati Tuhan. Bela umat-Mu Tuhan, bela umat-Mu. Ya Tuhan, Yesus, terima kasih Tuhan. Nama Yesus, ku cinta lagi semuanya. Yesus kali Yesus. Ayo doa Bapak Ibu, khususnya ada yang mengangkat tangan. Doa, doa, doa. Doa, Tuhan terima kasih. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami rendah hati. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Mari, khususnya Anda mengangkat tangan, ikuti doa ini, katakan Tuhan, Tuhan, inilah kami. inilah kami. Kami kembali datang kepadamu. Kembali datang kepada. Katakan kami mengakui Kami mengakui bahwa kami sering bahwa kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sering memegang kendali seolah-olah hidup ini milik kami sendiri. Hari ini, katakan hari ini, kami kembali kepadamu. Kami menyerahkan hati, rencana, masa depan, dan seluruh hidup kami. Katakan Yesus, ajari kami percaya penuh kepadamu seperti Daud yang kembali merendahkan hati. Katakan Yesus, kami berani mengakui kesalahan kami.
Ayo akui Bapak Ibu, akui. Sekian detik ini akui. Akui. Yes. Jangan takut, akui. Saya berdoa biar momen-momen seperti saat ini, langit terbuka, surga terbuka. Mulai hari ini kehidupanmu tidak lagi terikat, diintimidasi, dituduh oleh si musuh. Karena kelegaan, kemenangan, karena pengakuan yang kita nyatakan di hadapan Tuhan, membuka pintu-pintu berkat Tuhan. Sekarang katakan, kami mau memberikan yang terbaik, yang berharga, untuk Engkau. Pulihkan kami, kuatkan kami, dan bawalah kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kami percaya ketika kami berserah, Engkau bekerja. Ketika kami taat, Engkau membuka jalan. Ketika kami memberi hati kami kepadamu, Engkau memulihkan seluruh hidup kami. Terimalah kami Tuhan. Kami kembali kepadamu hari ini. Yang diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah sama-sama. Tuhan memberkati Anda semuanya. God bless you. Shalom IJF Jogja Family, senang banget bisa ketemu kamu lagi di minggu ini. Teman-teman yang udah hadir, kalian semua, kami percaya hadirnya bukan karena kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah untuk teman-teman semuanya. Buat kamu yang baru pertama kali hadir, kamu bisa mampir ke Connect Lounge. Kita seneng banget bisa mengenal kamu lebih jauh. Nggak cuma yang baru pertama kali hadir, tapi untuk kamu yang selalu setia datang, we welcome you all. Thank you sudah selalu hadir di ibadah IJF Jogja setiap minggunya. Happy to see you all. Bulan lalu nih, kita udah belajar tentang let God. Belajar melepaskan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Betul. Nah, dan ternyata kalau kita udah ngelakuin let God, kita udah let go, Tuhan kembali jadi pusat dari segala dalam hidup kita. Nah, memasuki bulan baru di November ini, kita akan juga masuk ke tema yang baru nih. Apa tuh temanya? Yaitu temanya Choose to Honor. Kita mau belajar menghormati Tuhan lewat cara kita memberi, bukan cuma bilang terima kasih Tuhan, tapi nunjukin rasa syukur kita lewat cara kita hidup, lewat hati yang memberi, membangun, dan mempercayai. Nah, seperti yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi bulan ini, yuk kita belajar menghormati Tuhan ke segala arah. Upward lewat penyembahan, outward lewat memberi, dan forward lewat hidup yang jadi berkat bagi generasi berikutnya. Offering melalui persembahan, kita belajar memberi bukan karena kewajiban, tapi karena kasih dan rasa syukur. Setiap persembahan yang kita bawa adalah wujud ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi segalanya buat kita. There's something new in this month November. Catat kalau kami akan adakan Super Sunday 3 kali. Di mana yang pertama, ibadah onsite pukul 9 pagi. Yang kedua, ibadah onsite pukul 11 siang. Dan jangan lupa untuk ikuti ibadah Super Sunday kami secara online pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk adik-adik kids dan juga teman-teman teens, jam 9 pagi kami akan adakan ibadah kids dan teens di Legacy Hall. Jangan lupa untuk ikut kita penyembahan bareng sama-sama di Lockdown Worship with Pastor Dave Rustanto. Catat harinya tiap Senin, Rabu, Jumat jam 7 pagi di Instagram @Dave_Rustanto. Di mana di Lockdown Worship ini kita yuk sama-sama menenangkan diri, berdiam di hadapan Tuhan, kita penyembahan bareng, terlebih memperbarui hati kita di hadapan Tuhan. Yes, benar banget. Selain kita ikut LDW nih, kita juga harus join ke salah satu komunitas yang ada di gereja. Nah, kalau di IFGF kita sebutnya itu adalah I Care. Iya, jangan lupa yuk buat teman-teman yang mungkin belum bergabung di I Care, bisa nih gabung ke Care Group dan temukan komunitas tempat kamu bisa bertumbuh, berbagi, dan saling menguatkan. Kamu bisa menghubungi host kita atau volunteer setelah ibadah buat tahu grup yang paling cocok buat kamu. Halo jemaat terkasih IFGF Jogja, sudah siapkah kita menyambut Natal tahun ini? Hidup kita penuh sejarah yang unik. Ada kemenangan yang mungkin ingin kita banggakan, tapi ada juga banyak luka atau kegagalan yang kita ingin lupakan. Tapi kabar baiknya, Natal tahun ini membawa janji yang akan mengubah segalanya.
Natal adalah saat di mana kasih Allah yang begitu besar bertemu dengan sejarah hidup kita. Yesus lahir ke dunia bukan untuk menghakimi hidup kita, tapi Dia datang untuk menebusnya dan menulis ulang maknanya. To every story, God is able to rewrite His story. IFGF Jogja Christmas Celebration Rewriting History. Ini adalah momen kita bersama sebagai satu keluarga besar untuk datang dan menerima anugerah Tuhan. Mari kita datang, bersekutu bersama dan memuliakan Raja yang telah lahir bagi kita semua. Catat baik-baik tanggalnya, Minggu 7 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Mari kita hadir dalam nuansa White Christmas. So, kenakan pakaian terbaikmu dengan nuansa warna putih. Ajak teman, keluarga, dan siapapun yang Anda kasih untuk hadir bersama dan menjadi bagian dalam Christmas Celebration IFGF Jogja Rewriting History. Stay connected with us. Jangan lupa untuk follow sosial media IFGF Jogja supaya kamu nggak ketinggalan informasi dan juga inspirasi. Sosmednya apa aja tuh, Be? Gampang. Kamu bisa follow di Instagram, YouTube, dan juga TikTok dan username IFGF Jogja. Okay, so that's all for us on November. Let's keep growing, serving, and living out God's purpose together because the best is yet to come. See you around, church fam. Stay blessed, stay joyful, and let's make this month unforgettable. I love my church. We love our church. Have a blessed week and God bless you. Oke, God bless you all. Mari kita bersama-sama mengangkat persembahan kita dan kita akan membaca ayat yang menjadi janji Tuhan bagi kehidupan saya dan juga saudara. Ada di dalam Lukas 6 ayat 38, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita kepadamu. Kami percaya ini adalah salah satu bentuk penghormatan kami kepada Engkau, Tuhan yang begitu baik dan yang memiliki kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat-berkat yang terbaik daripadamu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapannya. Demikianlah janji Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dengan setia di dalam setiap kehidupanmu, maka berkat ini akan datang kepadamu. Engkau akan terus naik dan menjadi kepala, engkau akan dipakai oleh Tuhan, segala yang dikerjakan oleh tanganmu akan dibuatnya menjadi berhasil. Dan 1 minggu ke depan terimalah dengan iman persekutuan yang semakin erat dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang diberkati katakan, Amin. Happy Sunday, God bless you all.